Pernah kebayang nggak ada satu perusahaan yang pagi hari bikin tank tempur super canggih, sorenya ngerakit traktor buat para petani? Kedengarannya mustahil ya, tapi di Indonesia perusahaan ini beneran ada. Namanya PT Pindad, sebuah perusahaan yang punya dua wajah, dua identitas yang luar biasa unik. Di satu sisi dia adalah perisai kedaulatan, tapi di sisi lain dia juga pembangun bangsa. Oke, kita bedah ya. Jadi gini, di satu sisi, Pindad itu ibarat benteng pertahanan Indonesia. Mereka yang bikin tank medium harimau, salah satu kendaraan tempur paling gahar di Asia Tenggara. Tapi jangan salah, di sisi lain, Pindad juga jadi motor penggerak pembangunan. Mereka bikin ekskavator super tangguh kayak Excava 200 yang dipakai buat bangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Dua dunia yang kelihatannya beda banget, tapi nyatanya ada di bawah satu atap yang sama. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya satu perusahaan bisa jago banget di dua bidang yang kayak langit dan bumi ini? Apa sih rahasianya Pindad bisa jadi ahli persenjataan sekaligus ahli alat-alat konstruksi? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita lihat dulu identitas Pindad sebagai sang perisai bangsa. Disinilah reputasi global mereka dibangun lewat keahlian rekayasa tingkat dewa untuk alutsista alias perangkat keras militer. Coba deh lihat jajaran produk pertahanan mereka ini. Keren banget. Ada Harimau, tank medium pertama di Asia Tenggara, hasil kolaborasi pula. Terus ada Anoa 6x6, Panzer yang udah keliling dunia buat misi perdamaian PBB, jadi ketangguhannya nggak perlu diragukan lagi. Terus ada Maung, si mobil taktis yang lincah abis, dan juga Badak, kendaraan tempur dengan meriam kaliber besar. Ini bukan sekadar besi dan baja, ini adalah simbol kedaulatan kita. Nah, ini yang menarik. Slogan ini bukan cuma kata-kata keren buat marketing loh. Sang harimau penjaga kedaulatan itu sebuah pernyataan, sebuah janji. Kalimat ini benar-benar menangkap jiwa dan tujuan utama dari tank ini untuk menjadi garda terdepan pertahanan negara. Dan kalau kita bicara soal kualitas, lihat angka ini. 11. Angka ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah gelar juara yang diraih senapan serbu SS-2 buatan Pindad di ajang menembak internasional paling bergengsi. Ini bukti nyata bahwa produk mereka bukan cuma kuat, tapi presisinya itu kelas dunia, luar biasa akurat. Kutipan ini langsung dari Pindad benar-benar memperkuat status senapan mereka. Ini bukan cuma klaim, tapi udah jadi kebanggaan nasional. Kemenangan demi kemenangan dari SS-2 ini seolah jadi stempel pengakuan dunia bahwa Pindad adalah pemain serius di industri pertahanan global. Oke, tadi kita sudah lihat betapa sangarnya Pindad di bidang militer. Sekarang siap-siap kaget karena kita akan beralih ke sisi lain dari Pindad yang mungkin jarang orang tahu. Peran mereka sebagai arsitek masa depan bangsa. Jadi ini dia poin pentingnya. Keahlian Pindad itu nggak mandek di medan perang aja. Lihat deh tabel ini. Mereka bikin Excava 200, ekskavator yang kuatnya minta ampun karena teknologinya turunan dari tank. Mereka bikin generator listrik, sistem rem kereta api yang super presisi, traktor buat modernisasi pertanian, bahkan bahan peledak ramah lingkungan untuk pertambangan. Setiap produk ini, meskipun buat warga sipil, itu membawa DNA rekayasa militer. Secara harfiah, mereka itu membangun Indonesia dari satu sektor ke sektor lainnya. Nah, disinilah dua dunia Pindad itu bertemu. Coba dibayangin, keahlian untuk merancang sistem hidrolik yang bisa muterin kubah tank seberat puluhan ton dengan akurat, itu dipakai buat menggerakkan lengan raksasa ekskavator. Ilmu metalurgi buat bikin lapisan baja anti peluru, itu dialihkan buat bikin rangka dan kerukan ekskavator yang tahan banting tiap hari. Jadi pada dasarnya kompetensi intinya sama, menciptakan mesin yang super kuat dan super andal untuk medan seberat apapun. Ini namanya transfer teknologi yang jenius. Oke, kita udah tahu apa yang mereka kerjakan. Sekarang saatnya kita jawab pertanyaan, kenapa? Kenapa Pindad punya misi ganda kayak gini? Untuk paham itu, kita harus sedikit mundur ke belakang, melihat sejarah panjang mereka. Perjalanan Pindad itu cerminan perjalanan bangsa ini. Awalnya cuma bengkel senjata di zaman Belanda. Terus setelah merdeka jadi bagian dari TNI Angkatan Darat. Nah, titik baliknya itu terjadi saat Pindad berubah status menjadi perseroan atau BUMN. Di momen inilah misi mereka secara resmi diperluas, nggak cuma buat pertahanan, tapi juga buat pembangunan. Status sebagai perseroan ini kuncinya. Ini bukan sekedar status hukum. Ini adalah sebuah mandat dari negara. Sebagai BUMN, Pindad itu ditugaskan untuk dua hal. Ya, cari untung layaknya perusahaan biasa. Tapi yang lebih penting, mereka punya tanggung jawab strategis untuk melayani kepentingan nasional. Kepentingan itu ya dua tadi, pertahanan militer dan kemandirian industri.
Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Di sini kita akan menyatukan dua identitas Pindad yang kelihatannya saling bertolak belakang ini menjadi sebuah visi besar yang ternyata sangat masuk akal. Jadi kesimpulannya sebenarnya sederhana, tapi sangat kuat. Dua misi Pindad ini bukan hal yang terpisah. Mereka itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Kekuatan pertahanan itu buat menjamin kedaulatan kita, sementara kekuatan industri itu buat membangun kemandirian ekonomi. Dan benang merah yang menyatukan keduanya? Tentu saja, keahlian rekayasa yang luar biasa. Kalau digabung, keduanya bekerja untuk satu tujuan besar, mewujudkan Indonesia yang kuat dan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Nah, inilah kenapa Pindad itu penting banget buat kita pahami. Model bisnis mereka ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa, bahwa investasi besar di teknologi pertahanan itu nggak harus berhenti jadi senjata aja. Inovasi-inovasi canggih dari dunia militer ternyata bisa jadi mesin penggerak yang super kuat untuk kemajuan masyarakat sipil dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang menarik buat kita renungkan. Apakah model misi ganda seperti Pindad ini bisa jadi cetak biru atau blueprint bagi negara-negara lain yang juga berjuang untuk mencapai kemandirian total? Apakah masa depan sebuah bangsa yang mandiri justru terletak pada perusahaan-perusahaan yang mampu menjadi perisai sekaligus pembangun?